3985. Hadasana Humaydu benu Mas'adata hadasana Ja'faru benu Sulaimana anil Mu'alla bani Ziyadin an Muawiyata bani Qurrah an Ma'kil bani Yasarin kola berkata Ma'kil. Kola bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al ibadatu utawi ibadah fil harji di masa gegeran atau di masa apa? Masa-masa fitnah ya, masa-masa fitnah iku kahijratin sebagaimana hijrah ilaya padaku Nabi. Itu pahalanya besar seperti hijrah ikut Nabi gitu loh. Ya itu seperti hijrah dari Mekah ke Madinah itu. Ya seperti itu. Pada saat godaan itu merajalela ya. Komer ada wanita cantik, ada ya pengen ngerampok ya gampang kan semuanya bisa. Ngelakoni dosa apa ae ya aman, dilindungi kan gitu. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia tetap ibadah khusyuk. Nah, ya kalau zaman sekarang ya lumayan lah, tapi belum. Yes, itu pahalanya besar seperti hijrah ikut Nabi. Babu bada'a bab mulai atau ya mulai apa al Islamu Islam goriban keadaan asing. Jadi bab yang menjelaskan tentang hadis pada al Islamu goriban. Jadi Islam itu dimulai dari suatu keterasingan, terasing. Hadasana Abdurrahman bin Ibrahim wa Yaqub bin Humaydi bin Kasib wa Suwaidu bin Sa'id qalu berkata mereka. Hadasana Marwan bin Muawiyah Al-Fazari. Hadasana Yazid bin Kaisan an Abi Hazim an Abi Hurairah qala berkata Abi Hurairah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada'a mulai atau muncul pertama kali ya. Apa al-Islamu Islam goriban keadaan asing. Jadi asing di sini karena ya pengikutnya sedikit sehingga terlihat nyeleneh. Terlihat nyeleneh. Umumnya nyembah berhala kok ini enggak nyembah apa-apa kan gitu kan. Sing disembahi apa sih? ya apa Gusti Allah ora ketok kan gitu kan. Ya kan? Yang lain zina ini kok enggak, yang lain minum khamr kok ini enggak gitu kan. Dimulai dari suatu keterasingan. Kemudian tambah lama, tambah banyak, tambah menarik kan? Ya, menarik. Akhirnya orang banyak masuk Islam. Sehingga Islam tidak asing lagi. Ya. Kemudian wasaya udu dan akan kembali apa Islam goriban dengan keadaan asing. Nanti akan balik asing lagi. Asingnya yang ini orang-orang itu kelihatannya Islam, tapi Islamnya ya ngono kuwi. Ada Islam setengah KTP, ada Islam KTP. Ada ono Islame nek riyaya tok, posone ora, sing ngono kuwi. Dan waktu itu orang yang betul-betul menetapi Islam itu juga jarang. Akan balik langka lagi. Fatuba maka beruntunglah lil ghuraba bagi orang-orang yang asing. Asing di sini ya orang-orang yang netepi Islam walaupun jumlahnya sedikit.
ya, walaupun jumlahnya sedikit, ya kadang ya diasingkan barang, dibunuh karakternya macam-macam gitu. Tapi ya beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Dasana Harmalatu benu Yahya, dasana Abdullah benu Wahbin, Ahbarona Amru benul Haris, wa benu Lahi'ah, an Yazid bin Abi Habib, an Sinan bin Sa'din, an Anasi bin Malikin, an Rasulillah dari Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Inal Islama sesungguhnya Islam iku bada'a, mulai apa Islam goriban keadaan asing. Wasa ya'udu dan akan kembali apa Islam goriban keadaan asing. Fatuba maka beruntunglah lil ghuraba bagi orang-orang yang asing. Ya. Asing itu bukan kok jumlahnya sedikit, enggak. Maksudnya ya orang-orang yang memang masih betul-betul menjaga kemurnian agamanya. Itu entah jumlahnya banyak atau sedikit, apalagi sedikit kan gitu loh. Nah, kalau Islam pas keadaannya tidak asing terus dia mengasingkan diri, ya kuwi sing keliru malahan. Gitu loh. Jadi gorib di sini atau gurobak di sini orang yang memang dia betul-betul berpegang teguh pada Islamnya itu. Entah jumlahnya banyak atau jumlahnya sedikit. Jadi patokannya bukan dari jumlahnya, tapi kebenaran yang dia tetapi itu, kebenaran yang dia pegang itu. Hadasana Sufyan bin Waqi', dasana Hafsu bin Ghiyas anil A'mas an Abi Ishaq an Abil Ahwas an Abdillah qala berkata Abdillah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal islama sesungguhnya Islam iku bada'a mulai apa Islam goriban keadaan asing. Wasayudu dan akan kembali apa Islam goriban keadaan asing. Patuba maka beruntunglah lil ghuraba bagi orang-orang asing. Tuba itu ya bisa bermakna beruntunglah. Ada yang menafsirkan tuba itu adalah surga. Atau juga ada yang menafsirkan tuba itu adalah suatu pohon yang besar yang ada di surga. Tapi gampangnya ya dimakna tuba keberuntungan wis ngono ae wis. Wong beruntung ya mesti mlebu swarga. Gampang-gampangan ngono ae lho. Ngopo angel-angel. Kala berkata Abil Ahwas, kila dikatakan, waman dan siapakah al-ghuraba orang-orang asing? Orang-orang asing yang dimaksud itu siapa? Kala berkata sopo Abdullah an-nuzza'u, orang-orang yang mencabut. Mencabut artinya ya menjauh. Menjauh. Minal qabail dari beberapa qabilah. Ya, dari beberapa qabilah atau blok kelompok. Ya. Jadi memang dia abstain dari kelakuannya kebanyakan orang gitu, nggak ikut-ikut lah, ya. Jadi dia berani menjauh, mengasingkan diri, karena kalau di situ terus ya nanti khawatir ketularan, ketularan yang enggak itu. Itu namanya nuza' minal qabail. Babuman utawi babnya orang turja yang apa diharapkan lahu bagi orang apa asalamatu keselamatan minal fitan dari berbagai macam fitnah. Jadi manusia yang diharapkan bisa selamat dari fitnah. Iku hadasana Harmalatu benu Yahya, hadasana Abdullah benu Wahbin,
Ahbaroni banu Lahiyah an Isa bin Abdurrahman an Zaid bin Aslam an Abi an Umar bin Khattab anahu sesungguhnya Umar iku kharaja keluar dia Umar yauman suatu hari ila masjidi Rasulillah pada masjidnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fawajada maka menjumpai siapa Umar Mu'adz bin Jabal pada Mu'adz bin Jabal qaidan duduk inda qabri Nabi di sisi kuburannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bagi nangis siapa Mu'adz. Jadi ini Rasulullah sudah meninggal. Jadi Umar datang ke masjidnya Rasul. Lah memang kuburannya Rasul itu ya di dekat masjid itu. Nah, ada Mu'adz bin Jabal duduk di sebelah kuburannya Rasul sambil menangis. Nah, ya bagi menangis dia Mu'adz. Ya. Faqala maka berkata Umar, apa yubkika yang membuat nangis opoma kepadamu? Apa yang menyebabkan kamu nangis? Qala berkata Mu'adz, yubkini membuat nangis ni padaku apa sayun sesuatu sami tuhu yang mendengar aku pada saya min Rasulillah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena saya dulu dengar suatu hadis dari Rasulullah. Nah itu yang membuat saya nangis. Sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu bersabda Rasul. Inna yasiror ya sesungguhnya sedikitnya yasir itu sedikit maknanya. Bisa bermakna sedikit, bisa bermakna gampang, bisa. Tapi di sini sedikit maknanya. Sesungguhnya apa? Sedikitnya riak. Riak itu pamer. Iku sirkun kemusyrikan. Jadi pamer sedikit saja itu sudah masuk kategori syirik. Walaupun bukan syirik akbar, syirik khafi namanya. Pamer sedikit saja itu kategori syirik. Wa inna dan sesungguhnya man siapapun ada yang memusuhi diaman lillah bagi Allah memusuhi walian pada seorang kekasih. Dan sungguh siapapun yang memusuhi kekasihnya Allah. Ngono maksudnya. Fakot baroza maka sungguh apa menampakkan siapa man Allah pada Allah bil muharobati pada peperangan. Jadi ngejak duel Gusti Allah. Jadi memusuhi kekasihnya Allah itu sama saja mengajak duel Allah, ya, ngejak perang Allah. Nah itu lah masalahnya zaman sekarang ini akeh sing ngaku wali padahal dudu wali. Wali itu ya di ayatnya kan inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yatakun. Wali itu ya orang mukmin dan orang yang bertakwa, itu wali jenenge. Nek kowe mungsuhi wong sing iman, wong sing takwa, berarti kowe mungsuhi Gusti Allah. Tuh. Kalau
Ya, innallaha sesungguhnya Allah iku yuhibbu senang siapa Allah. Nah, ini orang-orang yang disenangi oleh Allah yang dianggap wali ya ini. Termasuk jenisnya wali ini. Al-abrar pada orang-orang yang baik. Ini nanti yang selamat dari fitnah, sesuai babnya. Al-atqiya orang-orang yang bertakwa. Orangnya bertakwa. Al-akhfiya orang-orang yang menyembunyikan. Jadi penampilannya ya biasa, ya kan, biasa orang model-model koyok koyok ngerti-ngerti agama no. Akhfiya orang-orang yang menyembunyikan. Ngamal sak ngamal, zikir sak zikir itu juga ya disembunyikan. Itu al-akhfiya. Aladina yaitu orang-orang idza ghabu ketika tidak ada mereka, gaib tidak ada. Ya. Lam yuftakodu tidak dicari mereka. Kalau mereka tidak ada juga tidak dicari. Karena memang tidak dianggap. Tapi yaitu tadi orangnya baik, bertakwa. Kalau punya amalan baik itu ya disembunyikan. Wa in hadaru dan seandainya hadir mereka, lam yud'au tidak dipanggil mereka. Ya, tidak dipanggil, disuruh ceramah, khutbah, nasihat, ya ndak. Ya lungguh nduk pojokan karo ngantuk ngono. Walam yu'rafu dan tidak dikenal mereka. Ya tidak dikenal. Enggak ada orang kenal. Qulubuhum utawi hati mereka iku masobihul huda. Apa? Masobih itu lampu-lampunya petunjuk. Tapi hatinya itu bersinar. Ya, artinya bersinar. Bersih, hatinya bersih. Ini kebersihan hati mohon dijaga ya, biar bersinar. Yakhrujuna keluar mereka mingkuli gobrok dari setiap debu mutlimatin yang gelap. Mereka berhasil keluar dari debu yang gelap. Ya, berhasil keluar dari fitnah. Itu orang yang diharapkan selamat dari fitnah itu seperti itu. Jadi santai ya. Ora kedapuk apa-apa wis ora apa-apa, santai. Hadasana Hisam bin Amr, hadasana Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi. Hadasana Zaid bin Aslam an Abdillah bin Umar qala berkata Abdillah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anasu utawi manusia iku kaibili mi'ah seperti onta yang jumlahnya 100. Nah, banyak. Latakadu tidak hampir kamu tajidu menjumpai kamu. Tiha di dalam onta 100 rohilatan pada kendaraan yang dinaiki. Jadi manusia itu jumlahnya banyak, tapi tidak semua bisa dipercaya. Seperti onta 100 itu banyak, tapi tidak semua 100 itu bisa dinaiki. Ya hanya beberapa saja. Manusia juga gitu, jumlahnya banyak. Tapi yang bisa amanah, bisa menenangkan jiwa, ya kan, bisa jadi teman yang baik, bisa jadi keluarga, itu enggak sembarangan. Nek liyane ngono ya ngateli kabeh, ngono kuwi ya ngono kuwi. Ya, semuanya rata-rata mengecewakan. Bisa dipahami ya. Manusia itu seperti onta 100,
Hampir saja kamu tidak menjumpai satupun kendaraan dari 100 itu. Dalam hidup kita interaksi dengan banyak orang. Tapi yang bisa betul-betul nyaman, menenangkan, terus enak itu jarang. Jarang. Liyane ya bergaul itu hanya sebuah kepentingan saja. Kalau ada keuntungan dia datang, kalau tidak ada keuntungan pergi dia. Babuf tirokil umam utawi bab perpecahan umat. Nah, umam itu jamak dari umat. Perpecahan umat-umat. Perpecahan ini piro-piro umat. Asalnya satu terus pecah gitu loh. Iku adasana Abu Bakri bin Abi Saibata, adasana Muhammad bin Bisrin, adasana Muhammad bin Amrin, an Abi Salamata, an Abi Hurairata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafarraqat terpecah belah sopo al Yahud, orang-orang yang beragama Yahudi. Ala ihda atas 1 wasabaina dan 70, apanya firqatan pecahnya. Ini sudah pecah zaman dulu. Ya, sudah pecah zaman dulu. Sebelum Nabi Isa hadir itu sudah pecah. Apalagi di era Nabi Muhammad. Wataftariku dan akan pecah belah sopo umatku Rasulullah ya. Ala salasin atas 3 wasabaina dan 70, apanya firqatan pecahnya. Kalau sekarang ya sudah pecah. Wes aja takon. Hadasana Amru bin Utsman bin Said bin Kasir bin Dinar Al-Khimsi. Hadasana Abad bin Yusuf. Hadasana Sofwan bin Amr an Rasid bin Sa'din an Aufi bin Malikin qala berkata Auf. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iftarokat terpecah belah sopo al Yahud, orang-orang Yahudi, artinya beragama Yahudi. Ala ihda atas 1 wasabaina dan 70, apanya firqatan pecahnya. Bahwa hidatun maka utawi yang 1 iku fil jannah di surga. Wasabauna dan yang 70 finar iku di dalam neraka. Waftaroko dan pecah belah sopo an-nasoro, orang-orang yang beragama Nasrani ya. Ala sinta ini atas 2 wasabaina dan 70, apanya firqatan pecahannya. Fa'ihda maka 1 wasabauna dan 70 iku finar di neraka. Wawahidatun dan yang 1 fil janati iku di dalam surga. Itu. Jadi sudah pecah jauh sebelum Nabi Muhammad hadir. Waladi demi zat nafsu Muhammadin utawi dirinya Muhammad iku biatih di tangannya zat. Sataf tarikonna lataf tarikonna niscaya akan pecah belah sungguh sopo umatku ala salasin atas 3 wasabaina dan 70, apanya firqatan pecahnya. Wahidatun utawi yang 1 iku fil jannah di surga. Wasintani dan utawi yang 2 wasabauna dan 70 iku finar di neraka. Kila dikatakan ya Rasulullah, man siapakah mereka yang 1 itu? Qala Rasul al jamaah ya, al jamaah. Hadasana Hisam bin Amr, hadasana Al Walid bin Muslim, hadasana Abu Amr, hadasana Qatadatu an Anasi bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ina Bani Israel, sesungguhnya Bani Israel iku iftarokat pecah belah
Apa Bani Israil? Ala ihda atas 1 wa 70 dan 70 apanya firqatan pecahannya. Wa inna ummati dan sesungguhnya umatku iku sataftariku akan pecah belah ala sinta ini atas 2 wa 70 dan 70 apanya firqatan pecahannya. Kulluha keseluruhannya itu pecahan iku binar di dalam neraka ila kecuali wahidatan pecahan yang satu. Wahya dan utawi wahidah iku al jamaatu jamaah. Hadasana lah kita ya usaha ada di dalam jamaah itu biar nggak masuk neraka. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibah, hadasana Yazid bin Harun, an Muhammad bin Amr, an Abi Salamah, an Abi Hurairah. Qala berkata Abi Hurairah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Latat tabiunna niscaya akan mengikuti sungguh kalian sunanaman pada berbagai kelakuannya orang. Karena yang ada di Yaman qablakum sebelum kalian. Wis baan satu baan itu baan itu satu depo, satu depa, tahu satu depa? Orang ngerti? Rek saya kira orang ngerti satu depa. Gini loh, kamu ndaplang ini, nah, ini sini sampai sini itu satu depa. Ini loh, nah, tanganmu ini sama tanganmu ini bentangkan ini, itu satu depa. Dibain dengan satu depa, artinya sedikit demi sedikit kelakuanmu itu nanti ngikuti orang-orang Yahudi Nasrani itu. Yes, podo kelakuane. Ngono wong Yahudi dihujat, dicaci maki. Padahal sing menghujat itu kelakuane podo. Wih Yahudi. Padahal sing menghujat itu podo. Wadiroan dan satu dirok bidiroin dengan satu dirok. Kalau dirok itu antara ini siku sama ini jung dari wasiberon dan sejengkal bisiberin dengan sejengkal. Sejengkal itu ini sejengkal. Ini sampai ini, nah, itu jengkal. Kata sehingga lau dakhalu seandainya masuk mereka fi hijri dhabbin di dalam apa? Lobangnya dhab. Dhab itu kadal gurun itu. Kadal gurun, kadrun. Kadal gurun. Dhab. La dakhaltum saya masuk kalian fi di dalam lobang. Kan ono lenge, ngerti lenge? Tanah yang berlobang itu. Loh, umpama orang-orang sebelum kalian itu masuk lubangnya dhab, ya, yang gelap sempit itu kan, kalian loh ya ikut masuk ke situ. Ono loh. Kalau berkata mereka ya Rasulullah al-Yahud, orang-orang Yahudi, wa Nasara dan orang-orang Nasrani, apa yang disebut man kana qablakum itu orang Yahudi dan orang Nasrani. Kala bersabda Nabi ya, faman maka siapa lagi idan ketika itu. Yo iku emang. Kelakuanmu kok melu-melu Yahudi wong Nasrani. Padha. Ngono ya kadang ya alok-alok. Padahal kelakuannya padha. Babu fitnatil mal, utawi babnya cobaan harta atau fitnahnya harta. Nah, ini. Iku hadasana Isa bin Muhammad al-Misriyu, akhbarana Lais bin Sa'din an Sa'id al-Makburi, an Iyad bin Abdillah, anahu sesungguhnya Iyad iku sami'a mendengar dia,
Aba Sa'id pada Aba Sa'id Al-Khudri. Yaqulu berkata dia Aba Sa'id, koma berdiri sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhotobah maka khutbah siapa Rasul an-nasa pada manusia. Fakola maka bersabda siapa Rasul, la wallah, demi Allah, lanya itu la kosam ya. Nggak usah dimaknani. La wallah, demi Allah, ngono ae. Ma'ahsa tidak khawatir aku alaikum atas kalian ayuhan nas, wahai manusia, ila kecuali ma apa-apa yukhriju yang mengeluarkan sapa Allahu Allah lakum untuk kalian bayanema min zahrotid dunya, dari perhiasan dunia. Ya, aku itu ndak khawatir apapun atas kalian, ya, termasuk aku nggak khawatir kalian nanti miskin, fakir, nggak bisa makan, maupun ndak khawatir. Kecuali yang aku khawatirkan itu nanti kamu malah kaya. Iya, malah kaya. Jadi Allah mengeluarkan untuk kalian perhiasan dunia, keindahan dunia. Nah, gitu. Orang kaya itu ya bahaya jadi. Merasa semua bisa dibeli. Polisi dituku, jaksa dituku. Ya kan? Itu bahaya iki. Kabeh-kabeh dituku, ya kan? Kan? Sembarang iso dituku. Hukum agama ya dituku iso. Yang asalnya haram jadi halal. Yang penting bisnisnya lancar kan gitu. Fakola maka berkata lahu pada Rasul sapa rajulun, seorang laki-laki. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ayati apakah datang opo al khairu kebaikan bisari dengan membawa kejelekan. Loh Rasul, yang namanya kaya itu kan baik. Masa baik itu datang membawa kejelekan Rasul? Selama ini kita miskin loh Rasul ya. Terus harapan kita kaya gitu. Terus apakah kaya? Kaya itu kan baik Rasul. Apakah kaya itu datang dengan membawa kejelekan? Fasakata maka terdiam sapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saatan, sebentar. Ya, sebentar. Terdiam itu Rasulullah, terdiam. Kasih pertanyaan kayak gitu terdiam. Ya memang Rasulullah itu orangnya polos, polos. Dia menyampaikan itu apa adanya. Delalah sing dikai penyampaian iki rada kritis. Ya, rada kritis. Tumakola kemudian bersabda siapa Rasul, Kaifa bagaimana kulta berkata kamu? Tadi kamu ngomong apa tadi? Habis terdiam, kamu tadi ngomong apa tadi? Kala berkata sapa? Kala berkata Aba Said ae. Krana ngarepe ana kultu. Kultu berkata aku, wahal dan apakah yakti datang opo al khairu kebaikan besar dengan kejelekan. Faqala maka bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Innal khaira, sesungguhnya kebaikan iku layakti tidak datang apa kebaikan ila kecuali bi khairin dengan kebaikan. Au awa khairun, apakah kebaikan huwa utawi ma perhiasan dunia. Nah, Rasulullah jawabannya begini, kalau kebaikan itu tidak datang kecuali ya dengan membawa kebaikan. Kalau kebaikan itu nah, tidak datang kecuali membawa kebaikan. Cuma masalahnya perhiasan dunia itu baik apa enggak? Nah, itu masalahnya. Cuma masalahnya ma zahratul min zahrati dunia, perhiasan dunia itu baik apa enggak? Itu loh masalahnya. Kemakmuran itu yaitu baik apa enggak? Ngono lho. Yo, golek mangan gampang, ngombe gampang, wis sembarang wis sugih kabeh ngono. Cuma itu baik apa enggak itu? Ina kulama yunbitu. Sesungguhnya setiap apa-apa yunbitu yang menumbuhkan. Apa arabi musim semi, yaktulu membunuh apa ma habaton. Nah, habaton itu kekenyangan, kekenyangan. Tahu kekenyangan? Wareg. Nah, makannya banyak. Aw atau yulimu menyakiti apa ma. Ila kecuali akilatal qadir, hewan yang memakan hijau-hijauan atau dedaunan. Apa? Ular. Bener, ular itu. Ulat ya. Akalat yang makan opo akilatal qadir. Nah, terus nek iki koyokane zaman saiki. Jadi saking mulyanya, makmurnya zaman sekarang, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Sampai orang itu ndak pernah ada yang kelaparan, makan, 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 likuli makanin makanan. Jadi bagi setiap tempat ada makanan. Tapi justru karena banyak makan itu, dia mati atau penyakitan. Iya, sing diabetes, kolesterol apa neh wis macam-macam. Kecuali yang tetap sehat itu adalah ulat yang makan dedaunan. Nah, itu. Mm-mm. Hmm. Ya. Jadi makmurnya waktu itu orang orang itu bisa makan apa saja. Ya. Tapi berhubung semuanya dimakan kekenyangan malah mati atau malah penyakitan. Kecuali yang tidak mati ya tetap sehat, tidak penyakitan itu ulat. Akalat makan opo ulat ya. Hatta sehingga idam talaat, ketika kenyang apa ulat, imtadat maka memanjang. Basa Jawane iku modot. Eh, modot. Modot iki
Kayak gini loh, otot memanjangkan badannya. Modot. Ya molet. Molet memanjangkan badannya itu modot jenenge. Apa khosirotaha? Apa? Perutnya. Perutnya ulat ngono ya. Istakbalat menghadap dia asamsa pada matahari. Fasalla tot maka berak apa ulat. Wabalat dan kencing apa ulat. Tuma kemudian ijek tarot mengunyah-ngunyah apa ulat. Fa'adat maka kembali dia ulat. Fa'akalat maka makan dia ulat. Jadi makan kenyang sedikit, dah cukup ya, ya sudah, untuk nyantai gitu loh. Wes badannya berjemur di matahari gitu ya. Berak kencing, terus lambene ngayemi, terus ngunyah-ngunyah. Ya, terus kembali lagi makan. Artinya ulat itu mengambil dari dedaunan itu secukupnya saja. Ya, secukupnya saja. Itu. Nah, pengen sehat, gak cepet mate, mangan ya secukupnya. Minum ya secukupnya, gitu. Ojo kabeh dimplok, ya cepet mate malah ngono. Itu. Paman maka barang siapa ya kudu yang mengambil diaman, malan pada harta bihakihi dengan haknya. Dengan haknya itu ya secara benar, sesuai takarannya. Yubaroku maka dibarokai apa harta lahu untuk dia. Cukup sekian, ya wes sekian, leren, ya. Santai-santai, maca Quran, sholat, ngomong anak, ngomong putu, wes. Nah, ora sah serakah-serakah. Itu loh. Waman dan barang siapa ya kudu yang mengambil diaman malan pada harta bigoiri hakih, dengan selain haknya. Pamasaluhu maka utawi gambarannya orang iku kama saliladi seperti gambarannya orang yakulu yang makan dia aladi walayas bau dan tidak kenyang dia aladi. Ya seperti orang makan tapi tidak pernah kenyang. Ngeruang sang kabeh disikat, ngene koncone sikat. Koncone berusaha mempertahankan disikat sisan. Ngono. Sak wonge sak bondone, ngono kuwi. Itu. Fitnahnya harta di situ. Jadi kalau kita sudah ngambil cukup ya sudah. Makan minum ya sama seperti itu. Kalau cukup sudah. Aja mbok teruske. Mbok terusna jebol dhewe. Makan cukup, berjemur, berak, pipis, nanti lapar makan lagi, gitu aja. Itu yang selamat nanti.